Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Taruni Dewasa Nurnala Rahma dari Prodi MTPB dan NIT 2020-4235. Saya di sini akan menjelaskan mengenai peralatan operasi pada kereta rel diesel hidrolik atau KRDH. Nah, pokok-pokok pembahasan yang akan saya jelaskan kali ini, yang pertama itu pengoperasian KRDH, yang kedua master control, yang ketiga pengereman hydrodynamic, yang keempat meteran, yang kelima lampu indikator, yang keenam saklar setelah tombol. Nah, pertama itu pengoperasian KRDH. Pengoperasian kereta rel diesel hidrolik atau KRDH merupakan suatu kegiatan yang berawal dari persiapan administratif, baik administratif umum maupun administratif teknik. Kemudian adanya master control. Nah, master control pada kereta rel diesel hidrolik atau KRDH merupakan beberapa pelayanan digabung menjadi satu peralatan. Peralatan-peralatan tadi terletak pada meja pelayanan masinis. Nah, peralatan tersebut fungsinya yang pertama sebagai pengatur tenaga, yang kedua sebagai pengatur pengereman, yang ketiga sebagai peralatan netman. Nah, pada master control tadi itu ada beberapa fungsi. Yang pertama tadi sebagai gagang tenaga. Gagang tenaga itu pada gagang ini apabila didorong ke depan maka akan berfungsi sebagai penambah tenaga. Kemudian yang kedua itu fungsinya itu sebagai gagang pengereman hydrodynamic. Nah, itu apabila gagang tadi ditarik ke belakang. Kemudian yang ketiga sebagai gagang deadman. Gagang deadman itu berfungsi itu ketika master control tadi ditekan. Ditekannya selama 50 detik ke bawah, kemudian dilepas sesuai dengan tempo yang telah diatur. Nah, yang keempat itu sebagai pembalik arah. Balik arah itu ada pada sebelah kanan dari gagang tadi. Balik arah tadi itu ada 3 posisi. Yang pertama maju atau F, kemudian netral atau O, dan kemudian mundur atau disebut R. Kemudian apabila gagang tenaga pada posisi bertenaga atau mengerem, maka pembalik arah itu nggak bisa digerakkan. Kemudian apabila gagang balik arah pada posisi netral, gagang tenaga tidak bisa digerakkan pada posisi mengerem atau bertenaga. Terus yang kelima ada kunci kontak. Kunci kontak itu ada di bagian atas itu. Itu berfungsi sebagai switch untuk menghubungkan arus listrik dari baterai ke sistem kendali. Nah, jadi kunci kontak tadi tuh punya 2 posisi, yaitu on sama off. Posisi on itu digunakan saat mengaktifkan kabin untuk mengoperasikan KRDH. Jadi selama KRDH beroperasi, si kunci kontak tadi harus pada posisi on, sedangkan posisi off itu saat kabinnya tidak aktif. Kemudian yang keenam ada peralatan pengaman. Peralatan pengaman pengereman itu seperti fungsi nomor 3 tadi. Ini berupa deadman device. Deadman device itu ada 2. Yang pertama itu tombol deadman. Kemudian yang kedua yaitu pedal deadman. Kalau tombol deadman itu yang ditekan di tangan selama eh, selama waktu yang telah ditentukan. Itu 50 kali ditekan, kemudian dilepas selama 5 detik. Nah, pedal deadman itu juga sama. Letaknya itu di bawah meja pelayanan di dekat kaki masinis. Kemudian peralatan pengereman udara tekan. Peralatan pengereman meliputi beberapa peralatan di mana masing-masing peralatan mempunyai fungsi dan kegunaannya masing-masing. Nah, jenis dari peralatan pengereman tersebut tuh ada beberapa macam, antara lain yaitu automatic brake valve atau gagang pengereman udara, yang kemudian kedua itu emergency brake valve atau katup pengereman darurat. Nah, kemudian selanjutnya ada
pengereman hidrodinamik. Pengereman hidrodinamik itu peralatannya jadi satu pada master control. Sistem pengereman ini menggunakan transmisi hidrolik sebagai media pengereman. Nah, pengereman hidrodinamik hanya efektif saat kecepatannya tuh masih tinggi. Kalau kecepatannya udah rendah, maka pengereman hidrodinamiknya udah tidak efektif lagi dan harus dibantu dengan pengereman sistem pneumatik. Kemudian eh, untuk menggerakkan pengereman ini itu cara menggerakkan master controlnya itu ditarik ke arah belakang. Tiap tahapannya itu sesuai kebutuhan kekuatan pengereman. Nah, jadi gagang pengereman hidrodinamik itu punya 7 tingkatan, yaitu tingkatan 1 sampai 6 itu pengereman bertahap. Kemudian yang ketujuh itu pengereman darurat. Semakin besar tingkatannya itu, maka semakin besar juga kekuatan pengeremannya. Nah, yang selanjutnya yaitu meteran. Ada beberapa meteran yang terdapat pada kereta rel diesel hidrolik atau KRDH. Yang pertama, meteran udara tekan atau manometer udara. Ini digunakan untuk mengetahui tekanan udara pada beberapa peralatan. Pada manometer udara itu ada beberapa jenis. Yang pertama itu tekanan pada tangki utama atau main reservoir. Itu tuh ditunjukkan pada jarum merah ini. Nah, tekanannya berkisar 7 bar sampai 8,5 bar dan selalu naik turun karena adanya pengaturan tekanan dari governor kompresor. Kemudian, tekanan udara pada pipa udara pengereman atau brake pipe itu ditunjukkan oleh ini jarum yang putih. Penunjukan tekanan brake pipanya itu 5 bar pada saat brake-nya posisinya release. Nah, saat pengereman maka akan turun kurang dari 5 bar. Tapi penurunannya itu kalau sudah sampai 3,2 bar maka akan berhenti dan nggak bisa turun lagi. Kemudian ada cylinder brake. Cylinder brake ini ditunjukkan pada gambar yang ini, jarum yang warna hitam, itu menunjukkan tekanan udara silinder besarnya itu 0 bar saat posisi rilis, dan kemudian saat dilakukan pengereman itu maksimum sebesar 3,2 bar. Ini ada range-nya sampai angka 10 bar. Kemudian yang kedua ada meteran tegangan listrik atau voltmeter. Ya, gambarnya kayak gini. Peralatan ini berfungsi untuk memantau tegangan listrik yang dihasilkan oleh alternator. Nah, voltmeter ini range-nya sampai 400 volt. Yang ketiga ada meteran arus listrik atau ampermeter. Untuk memantau arus listrik yang dihasilkan oleh alternator. Nah, dia tuh punya range sampai 100 ampere. Gambarnya kayak gini. Kemudian yang keempat adalah meteran bahan bakar seperti ini. Itu menunjukkan persediaan bahan bakar pada tangki bahan bakar. Nah, range-nya tuh ada 3. Yang pertama, tangki kosong atau ditunjukkan dengan huruf E. Kemudian ada lambang setengah, itu menunjukkan bahwa isi bahan bakarnya masih setengah. Dan F menunjukkan bahwa bahan bakarnya masih terisi penuh. Kemudian yang terakhir ada penunjuk kecepatan atau speedometer. Nah, gambarnya seperti ini, berfungsi untuk memantau kecepatan kereta api agar sesuai dengan kecepatan yang diinginkan atau sesuai dengan kecepatan yang tercantum dalam aturan pengoperasian. Kemudian selanjutnya yaitu lampu indikator. Lampu ini memberi peringatan pada masinis bahwa peralatan tersebut itu bekerja. Peralatan yang diindikasikan oleh lampu ini tuh antara lain ada pintu kanan dibuka, pintu kiri dibuka, footstep kanan bekerja, footstep kiri bekerja, master control 1 on, master control 2 on, master control 1 gangguan, master control 2 gangguan, kemudian ada indikator baterai, indikator rem parkir kerja, deadman bekerja, mana ada indikator engine kerja dan engine mati. Kemudian yang terakhir ada saklar dan tombol. Nah, saklar dan tombol itu punya beberapa fungsi. Yang pertama ada saklar lampu. Saklar lampu itu berfungsi untuk mengerjakan beberapa fungsi lampu, yaitu antara lain ada lampu untuk ruang penumpang, lampu penerangan kabin masinis, serta lampu sorot. Kemudian ada tombol untuk pembersih kaca atau wiper, itu
ada fungsi untuk wiper dan washer, kemudian ada tombol untuk pintu, eh, ada untuk pintu kiri dan pintu kanan, kemudian ada tombol untuk footstep, ada footstep kiri dan footstep kanan, kemudian ada tombol untuk klakson, tombol pengatur sirkulasi udara atau fan kipas, kemudian ada tombol pengatur suhu udara atau AC, kemudian ada tombol engine start untuk menghidupkan mesin, kemudian ada tombol engine stop untuk matikan mesin, kemudian ada tombol reset, tombol baterai, dan lampu semboyan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.